Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2661. Cuacanya bagus, cerah dan cerah. Ada kedamaian di klan naga, dan orang-orang sibuk dengan pekerjaan mereka. Saat ini, berita menggelegar menyebar ke klan naga. Ketua klan naga Stephen mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua klan naga karena ketidaknyamanan fisik, dan Raja Naga Zhao Tuntian mengambil alih jabatannya. Petik 2. Berita ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa di sore hari, ketika semua orang mengobrol dan kentut, level teratas klan naga akan mengubah darah mereka seperti ini. Stephen dengan sukarela mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur klan naga dan menggantikannya dengan Zhao Tuntian sebagai direktur. Berapa banyak informasi yang terkandung dalam kalimat singkat ini. Mengapa Stephen mengundurkan diri? Mengapa tidak ada gerakan sebelumnya? Mengapa Zhao Tuntian mengambil alih? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak orang. Tepat ketika orang belum pulih dari berita pengunduran diri Stephen, Zhao Tuntian menandatangani perintah pertamanya dalam masa jabatannya sebagai direktur klan naga. Isi perintah ini sangat sederhana. Mulai sekarang, larangan jus akan dicabut di dalam klan naga. Anggota semua unit klan naga dapat dengan bebas mengambil jus, dan klan naga juga akan memasok jus ke personel internal pada saat yang sama. Waktu untuk memastikan bahwa setiap pejuang dapat menikmati jus buah dalam jumlah tertentu secara gratis. Penandatanganan perintah semacam itu memiliki efek ledakan yang tidak kalah dengan pengunduran diri Stephen, dan bahkan lebih besar. Klan naga selalu menjadi tempat terlarang untuk jus, tetapi sekarang, setelah Stephen mengundurkan diri, klan naga telah sepenuhnya mencabut larangan jus, yang jelas merupakan perubahan langkah untuk bergerak. Dulu banyak orang mengira hari ini April Mop, tapi sekarang cuaca sudah berubah menjadi dingin, kok bisa jadi April Mop? Dan beberapa orang pintar juga mengingatnya saat ini. Mungkin pengunduran diri Stephen adalah untuk membuka jalan bagi klan naga untuk membuka blokir jus. Dengan sikap keras Stephen terhadap Jujue, dia duduk sebagai kepala klan naga. Juais tidak bisa masuk ke klan naga apapun yang terjadi. Hanya ketika dia turun tahta, Ges memiliki kesempatan untuk masuk ke klan naga, jadi Stephen mengundurkan diri. Banyak orang mulai memikirkannya. Beberapa orang mengira Stephen mundur dari klan naga karena tekanan dari atas. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Stephen ditangkap oleh Zhao Tuntian dan diusir dari klan naga. Berbagai rumor menyebar, menutupi dua hal tersebut hari ini dengan selubung misteri. Seluruh kerajaan naga, dan bahkan seluruh dunia, terpana oleh dua peristiwa berturut-turut hari ini, dan kedua peristiwa ini ditakdirkan untuk mempengaruhi seluruh dunia di masa depan. Dibandingkan dengan dua hal tersebut, pengunduran diri Ma Hou, ilmuwan kepala klan naga, tidak begitu penting. 6 jam setelah pengunduran diri Stephen, Ma Hou, kepala ilmuwan klan naga, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kepala ilmuwan klan naga karena kesehatannya. Setelah itu, Ma Hou meninggalkan Institut Penelitian Sains Klan Naga dengan barang-barang pribadinya, dan dengan cepat menghilang dari pandangan orang. Tidak ada yang bisa menemukannya. Lin Group, di dalam Titan Biotech. Stephen dan Ma Hou duduk saling berhadapan. Ada satu sep teh di atas meja di depan mereka berdua, dan terlihat bahwa mereka berdua sedang membuat teh. Mengapa kamu harus pergi? Kamu dapat memilih untuk tinggal di klan naga. Ma Hou berkata dengan emosi. Semua orang tahu bahwa jus tidak dapat dihentikan, tetapi saya tidak ingin menjadi orang yang menandatanganinya, kata Stephen. Itu hanya pertanda, kata Ma Hou. Jika tanda tangan itu ditandatangani, maka aku benar-benar kalah. Stephen menggelengkan kepalanya. Kadang-kadang saya benar-benar tidak mengerti Anda praktisi seni bela diri. Dari sudut pandang kami, ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah apapun. Selama masalah dapat diselesaikan,
Selama jawaban akhirnya benar, tidak ada yang tahu bagaimana proses pemecahan masalah adalah Anda tidak akan keberatan, tetapi Anda praktisi seni bela diri berbeda, berpikiran tunggal, keras kepala. Jika Anda percaya bahwa jalan ini dapat maju, Anda harus mengambil jalan ini, bahkan jika ada lubang di depan dari kamu, kamu harus melompat ke bawah. Kata Maho dengan emosi. Stephen tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk Maho. Lebih baik pergi, agar tidak kesal melihat jusnya, kata Stephen. Kalau begitu kamu harus terus memblokir jusnya, kata Maho. Bab 2662. Aku tidak bisa membiarkan seluruh klan naga membayarnya hanya karena pikiranku sendiri. Ini adalah sesuatu yang telah kuketahui dalam beberapa hari terakhir, kata Stephen. Oke. Maho tersenyum, mengambil cangkir teh dan menghabiskan tehnya. Pohon kehidupan pada akhirnya masih tidak bergerak, kata Stephen dengan menyesal. Ya. Maho mengangguk, lalu berkata, tapi ini juga secara tidak langsung menjelaskan suatu masalah. Petik 2. Masalah apa? Stephen bertanya. Artinya, pohon kehidupan tidak khawatir apakah kita bisa mendetoksifikasi jusnya, kata Maho. Masuk akal. Stephen mengangguk dengan wajah serius dan berkata, saya selalu percaya bahwa pohon kehidupan bermaksud menggunakan jus untuk menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kekerasan, dan kemudian mencari apa yang dia inginkan melalui kekerasan. Tapi sekarang kinerja pohon kehidupan berbeda dari yang saya harapkan. Jika mereka benar-benar ingin menjerumuskan dunia ke dalam kekerasan, maka obat ajaib yang dapat mendetoksifikasi jus buah harus menjadi tujuan nomor 1 mereka. Bagaimana mereka bisa menyerang Anda, tetapi sekarang bahwa mereka tidak menyerang Anda, muncul pertanyaan, apa tujuan sebenarnya mereka? Saya tidak tahu. Saya hanya seorang peneliti ilmiah. Mengangkat bahu. Hei, ini benar-benar membingungkan, kata Stephen dengan emosi. Jadi kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Tidak peduli apapun, tujuan mereka pasti akan terungkap pada akhirnya, kata Maho. Ya, Stephen mengangguk. Saat itu, apakah kamu punya ide bagus? Maho bertanya. Apa yang bisa saya lakukan? Ketika pohon kehidupan menunjukkan taringnya, yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Adapun apakah saya bisa menghentikannya, itu tergantung pada kehendak Tuhan, kata Stephen. Aku selalu merasa hari ini tidak jauh lagi, kata Maho. Aku juga berpikir begitu, kata Stephen. Jika hari itu benar-benar datang, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, kata Maho. Apa yang dapat Anda bantu saya adalah membuat obat rahasia sebanyak mungkin. Meskipun pohon kehidupan tidak menghargai ini, setidaknya itu efektif untuk jus buah, kata Stephen. Maho mengangguk dengan serius. Stephen tinggal bersama makhluk Titan itu untuk beberapa saat dan kemudian pergi. Selama periode ini, panggilan teleponnya hampir tidak pernah terputus, dan orang-orang di sekitarnya menelepon untuk menanyakan tentang pengunduran dirinya, tetapi Stephen tidak menjawab satu panggilan pun karena dia tidak ingin menjelaskan satu hal berulang kali. Di malam hari, Stephen kembali ke rumah. Melihat istri dan anak-anaknya di rumah, Stephen telah meninggalkan semuanya. Kota Beye. Berita besar, kata Susong bersemangat sambil mendorong kantor Wang Jin menjauh. Apakah ada berita yang lebih penting daripada pengunduran diri Direktur Lin? Wang Jin berkata dengan ekspresi melankolis. Beberapa menit yang lalu, dia menerima kabar dari eselon atas bahwa Stephen telah mengundurkan diri dari posisi Direktur Klan Naga. Wang Jin yang mendengar berita itu saat itu terkejut, karena Stephen baru saja mengadakan pertemuan untuk mereka beberapa jam yang lalu. Mengapa dia mengundurkan diri setelah kembali dari pertemuan? Apakah pertemuan ini begitu mematikan? Atau apakah dia benar-benar putus asa dari klan naga setelah datang ke kota Beye, lalu kembali dan mengundurkan diri? Tetapi jika itu masalahnya, mengapa dia mengadakan pertemuan? Atau apakah dia dihukum oleh atasan karena membunuh Zhou An?
Tapi itu hanya Zhouan, bagaimana itu bisa membuat para petinggi waspada? Banyak pertanyaan yang tersisa di benak Wang Jin, yang membuat rambut abu-abu Wang Jin tumbuh beberapa kali. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Su Song mengatakan bahwa ada berita penting, Wang Jin menunjukkan sikap yang sama sekali tidak peduli. Bos, berita ini mungkin lebih penting daripada berita pengunduran diri Ketua Lin, kata Su Song bersemangat. Bagaimana mungkin? Bahkan jika Anda memberitahu saya bahwa Direktur Lin keluar, hati saya tidak akan terganggu, kata Wang Jin. Bukan karena Direktur Lin keluar, tapi klan naga kita benar-benar telah membuka pemblokiran jus, kata Su Song. Buka segel jusnya. Bukankah itu beberapa hari yang lalu? Otoritas yang lebih tinggi telah berdamai dengan pohon kehidupan, jadi jusnya secara alami akan dibuka. Apa yang harus dikatakan? Wang Jin berkata dengan cemberut. Ini bukan pemblokiran semacam ini. Klan naga kami yang telah membuka blokir jus itu sendiri. Seperti disebutkan di atas, di masa depan, klan naga akan memberikan jus kepada para petarung secara teratur, dan staf klan naga juga akan membeli jus dengan diskon besar. Mulai sekarang, orang-orang dari klan naga kita juga dapat menggunakan jus dengan bebas, kata Su Song bersemangat. Apa? Wang Jin tiba-tiba berdiri dan bertanya, bisakah kamu mengatakannya lagi? Jika kamu mengatakannya lagi, itu adalah jumlah kata air. Kamu bisa mencarinya sendiri, kata Su Song. Wang Jin melihat ke atas dan melihat ke atas, lalu berkata dengan penuh semangat, nah, mengapa jusnya tiba-tiba dibuka? Bagaimana ini bisa terjadi? Segel resmi. Jelas bahwa mulai sekarang, anggota klan naga kita juga dapat menggunakan jus dengan bebas, dan itu akan lebih disukai daripada yang lain, kata Su Song. Mungkinkah Direktur Lin datang ke tempat kita hanya untuk menyelidiki apakah akar rumput membutuhkan jus buah? Wang Jin berkata dengan bersemangat seolah dia telah menemukan sesuatu. Ngomong-ngomong, itu benar, pasti ini. Dia datang ke akar rumput kita dan melihat keinginan akar rumput untuk jus, dan kemudian dia membuka blokir jus setelah dia kembali, kata Su Song. Tapi sutradara mengundurkan diri lebih dulu, dan kemudian jusnya dibuka, kata Wang Jin. Itu benar, maka itu tidak masuk akal secara logis, kata Su Song dengan ragu. Aku mengerti, kata Wang Jin tiba-tiba. Apa yang kamu mengerti? Tanya Su Song. Direktur mengundurkan diri, hanya untuk memberi jalan bagi jus. Dia menentang jus, tapi dia tidak bisa menutup mata terhadap kehausan akar rumput akan jus, jadi dia harus mencabut larangan jus. Dia tidak ingin memasukkan jus ke dalam klan naga sendiri, jadi dia mengundurkan diri sebagai direktur. Pekerjaan, kata Wang Jin bersemangat. Mendengar kata-kata Wang Jin, Su Song tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ekspresi aneh, ketua benar-benar bukan kebanggaan biasa. Tanganmu sendiri. Hei, sayang sekali. Wang Jin menghela nafas, hatinya penuh penyesalan untuk Stephen. Bab 2663. Bagi banyak orang di klan naga, hari ini ditakdirkan menjadi hari kesedihan dan kegembiraan. Mirisnya kepala biro yang selama ini mereka hormati dan cintai telah mengundurkan diri hari ini, namun yang membahagiakan adalah jus lokal yang mereka nantikan akhirnya terangkat hari ini. Apa yang telah dilakukan Stephen di klan naga untuk jangka waktu seperti itu terlihat oleh semua orang, dan perubahan di seluruh klan naga sudah jelas bagi semua orang. Sejujurnya, orang-orang di klan naga tidak pernah berpikir bahwa masa depan klan naga akan lebih baik. Klan naga sebelumnya gelap, pertikaian, dan segala macam konspirasi dan trik, tetapi sekarang klan naga benar-benar dipelintir menjadi satu tali di bawah kepemimpinan Stephen. Menempatkannya pada intrik, Anda dapat melakukan banyak hal dengan percaya diri dan keberanian. Anda tidak perlu takut dirampok kredit oleh orang lain, dan Anda tidak perlu takut disalahkan atas sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Semua orang berdiri di bawah sinar matahari dan berjalan maju dengan serius. Baiklah, dan sekarang, Stephen,
yang telah menyebabkan perubahan besar di klan naga, akan meninggalkan panggung klan naga. Siapa yang tidak akan sedih tentang ini? Tapi, di mata banyak orang, Stephen adalah pahlawan dan pendosa dari klan naga. Karena keluhannya dengan pohon kehidupan, dia meminta klan naga untuk melarang jus buah secara internal. Penurunan, lebih dan lebih banyak master dalam seni bela diri tidak memperhatikan klan naga, dan prestise klan naga telah sangat terpengaruh. Sekarang Stephen pergi, klan naga akan sepenuhnya mencabut larangan jus, yang berarti bahwa klan naga akan ini juga merupakan hal yang baik untuk dengan cepat meningkatkan efektivitas tempur seseorang secara keseluruhan dan sekali lagi memiliki kendali yang cukup kuat atas seni bela diri. Satu senang dan satu sedih. Suasana hati banyak orang naga sangat kontradiktif hari ini. Faktanya, tidak hanya suasana hati klan naga yang kontradiktif, tetapi juga suasana hati orang-orang di Wulin juga kontradiktif saat ini, dan titik kontradiksi mereka justru kebalikan dari klan naga. Mereka senang karena pengunduran diri Stephen, tetapi mereka juga sedih karena klan naga membuka blokir Juais. Fakta bahwa Stephen menghukum Zhou An di kota Beye telah menyebar dengan penyebaran video langsung. Semua orang merasakan niat membunuh dari Stephen. Saya sangat gugup, karena takut Stephen akan menemukannya untuk menyelesaikan akun, tetapi sekarang bahwa Stephen telah mengundurkan diri, tentu saja itu adalah berita yang menggembirakan bagi mereka, tetapi pengunduran diri Stephen berarti jusnya dibuka, dan membuka segel jus berarti kekuatan klan naga. Kekuatan klan naga berarti mereka akan melakukannya dikendalikan oleh klan naga lagi. Dan hidup di bawah kendali klan naga. Tidak lama kemudian mereka menjadi sombong, dan mereka segera mulai mematuhi aturan. Bagaimana ini bisa membuat mereka bahagia? Kedua kelompok orang tersebut menunjukkan emosi yang sangat berbeda ketika dihadapkan pada pengunduran diri Stephen dan pemblokiran Juais. Pada saat ini, akar penyebab semua ini, Stephen, telah meninggalkan markas klan naga dan kembali ke kediamannya. Dia duduk santai di tepi danau buatan di area villa dan mulai memancing. Ngomong-ngomong, hobi memancing ini berkembang saat Stephen pertama kali mengundurkan diri beberapa bulan lalu. Kini Stephen sudah mengundurkan diri untuk kedua kalinya. Wajar jika hobi ini kembali diungkit. Di halaman rumput di belakangnya, Yao Jing sedang duduk di atas karpet lembut. Lin Anxi dan Lin Ankang, dua anak kecil, sedang berguling-guling di rumput dipimpin oleh Lin Waner. Gu Feiyan tidak ada di sini hari ini karena firma hukum ada hubungannya. Nyaman, Stephen berkata dengan gembira. Kamu nyaman. Aku mendengar orang mengatakan bahwa dunia luar sedang kacau sekarang, kata Yao Jing. Kekacauan macam apa? Stephen bertanya. Saya mendengar bahwa banyak praktisi seni bela diri mulai melarikan diri, beberapa pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tua, dan beberapa pergi ke luar negeri, kata Yao Jing. Siapa yang membuat mereka sombong sebelumnya? Sekarang klan naga terbuka untuk jus, dan ada dukungan jus. Orang-orang dari klan naga harus minum jus lebih banyak dan lebih baik daripada yang ada di seni bela diri. Kecepatan peningkatan kekuatan pasti akan menjadi lebih cepat dari mereka. Cepat, mereka kuat dan sombong sebelumnya, tapi sekarang mereka tidak kuat, jadi mereka hanya bisa kabur, kata Stephen sambil tersenyum. Berapa lama kamu berencana untuk istirahat kali ini? Yao Jing bertanya. Aku tidak berencana untuk kembali kali ini, kata Stephen. Ah, Yao Jing memandang Stephen dengan heran. Dia berpikir bahwa kali ini Stephen akan sama seperti terakhir kali, dan dia akan mundur dari pusat kekuasaan untuk sementara, dan menunggu satu hari untuk mengembalikan raja. Dia tidak menyangka Stephen akan memberikan jawaban seperti itu. Aku telah sampai di ujung jalan klan naga, dan giliran orang lain untuk pergi, kata Stephen. Tapi posisi kepala klan naga seharusnya tidak terlalu penting bagimu. Yao Jing bertanya dengan curiga. Dulu sangat penting, tetapi sekarang tidak begitu penting. Dulu saya berpikir bahwa saya bisa membuat klan naga lebih baik, dan saya melakukannya nanti. Sekarang sistem klan naga sudah matang sepenuhnya,
apakah itu Zhao Tuntian atau Xiao Qiantian, ini selalu ada seseorang yang bisa memimpin klan naga untuk maju. Selama tidak ada lagi pembagian kekuatan, situasi baik klan naga bisa bertahan lama. Klan naga seperti itu tidak ada lagi membutuhkan saya, dan saya dapat mundur dari panggung klan naga, menyisakan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting. Stephen berkata sambil tersenyum. Apa yang lebih penting? Tanya Yao Jing. Misalnya, untuk menemanimu, kata Stephen sambil tersenyum. Yao Jing memutar matanya, bangkit dan berjalan ke sisi Stephen, dan memeluk Stephen dari belakang. Bab 2664. Apakah kamu benar-benar akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama kami? Yao Jing bertanya. Ya, Stephen mengangguk. Kamu tahu, ini mimpiku, kata Yao Jing. Stephen tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada meminta maaf, maaf, aku tidak terlalu sering menemanimu. Petik 2. Tidak apa-apa, kita masih punya waktu lama di masa depan, kata Yao Jing. Ya, ini akan lama sekali. Stephen mengangguk. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Stephen mengundurkan diri, dan soal jus buah yang tidak disegel masih berfermentasi. Jus batch pertama dikirim ke klan naga dalam 2 hari ini, dan dengan cepat didistribusikan ke seluruh bagian klan naga dalam waktu singkat. Atas nama klan naga, Zhao Tuntian menandatangani beberapa kontrak besar dengan pohon kehidupan, dan menghabiskan banyak uang untuk membeli sejumlah besar jus dari pohon kehidupan. Jus ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semua petarung di seluruh klan naga. Tidak akan lama lagi klan naga akan sepenuhnya disusupi dengan jus. Stephen menyaksikan dengan mata dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang setelah Anda memilih untuk pergi, bebas dan mudah. Untuk masa depan, Stephen tidak terlalu memikirkannya. Bukan karena dia telah kehilangan semangat juangnya, tetapi menurutnya, mungkin perlu beberapa saat sebelum tujuan sebenarnya dari pohon kehidupan terungkap. Setidaknya selama ini, dia tidak ingin terlalu memikirkan pohon tersebut. Hanya ada 3 target, satu adalah Bogut, yang lainnya adalah Spider King of the Darknet, dan yang lainnya adalah Tower of the Sky. Menara Langit adalah tempat untuk mendapatkan peralatan, dan setelah peralatan diperoleh, Bogut dan Raja Laba-Laba harus dihilangkan. Masalahnya sesederhana itu. Apa yang membuat Stephen sangat bingung adalah bahwa Su Zhenping telah mengatakan sebelumnya bahwa Bogut akan berencana untuk berurusan dengannya, tetapi sekarang Bogut diam di sisinya, yang tidak sesuai dengan gaya Bogut. Pada saat ini, Stephen mungkin tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dia lakukan di Menara Langit telah menakuti Bogut, jadi Bogut untuk sementara melepaskan gagasan untuk bermitra dengan Su Zhenping untuk memfitnahnya. Pada hari ini, Stephen berangkat diam-diam ke Bintang dan Garis, Stars and Stripes, di dasar Grand Canyon. Stephen berdiri di depan kunci bersama Sam dan yang lainnya. Semua bintang berujung 5 pada tombol telah menyala. Ini akan segera dibuka, kan? Tanya Stephen. Nah, sebentar lagi, kata Sam sambil memeriksa arlojinya. Saya tidak memikirkannya sebelumnya, tetapi ketika saya kembali, tiba-tiba saya memikirkan sesuatu, kata Stephen. Ada apa? Tanya Sam. Mengapa Anda tidak membiarkan mereka tinggal di sana lebih lama? Anda tidak perlu khawatir mengisi baterai Anda dengan energi, kata Stephen. Menurut orang yang mendapatkan kunci ini, setiap masuk ke metaverse tidak boleh melebihi 15 hari paling lama. Setelah 15 hari terlampaui, metaverse akan membersihkan orang yang memasukinya. Jadi setelah mereka memasuki metaverse kami harus mengisi ulang kunci sesegera mungkin, dan waktu pengisian sekitar 15 hari, dan setelah diisi ulang, mereka dapat keluar darinya dan tidak dibersihkan darinya, jelas Sam. Begitulah, Stephen tiba-tiba menyadari. Setelah mereka keluar, kami akan mengisi ulang kuncinya, lalu masuk untuk menjelajah. Seluruh siklus sekitar 1 bulan, kata Sam. Ya, Stephen mengangguk. Saat ini, seseorang di sebelahnya berkata, Tuan Sam, tagihan telah selesai,
dan saluran dapat dibuka kapan saja. Petik 2. Buka, kata Sam. Ya, dengan perintah Sam, kuncinya diaktifkan. Kuncinya bergetar, dan kemudian, seberkas cahaya melesat lurus ke langit-langit, menembus langit-langit dalam sekejap. Mengapa berbeda dari sebelumnya? Stephen bertanya dengan heran. Ketika kamu keluar dari dalam, kamu secara acak memindahkan orang-orang di sekitar kunci, seperti di medan perang ekstrateritorial sebelumnya. Itu tidak membuka jalan bagi mereka untuk keluar, jelas Sam. Artinya, semua orang akan muncul secara acak di sekitar pangkalan. Tanya Stephen. Ya, saya telah menempatkan banyak sensor di sekitar pangkalan, dan mereka akan mendeteksi selama seseorang muncul, kata Sam. Begitu kata-kata Sam jatuh, kuncinya bergetar hebat, lalu cahayanya menghilang, hanya menyisakan lubang di langit-langit. Apakah ada yang keluar? Stephen bertanya. Tunggu sebentar, kata Sam. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, Tuan Sam, sensor mendeteksi seseorang muncul. Petik 2. Ini dia, kata Sam bersemangat. Bab 2665. Orang-orang memang muncul. Orang-orang yang telah menjelajah di metaverse untuk waktu yang lama diteleportasi ke pangkalan sekitarnya oleh metaverse, dan yang terjauh hanya diteleportasi ke tempat yang jaraknya kurang dari 500 meter dari kuncinya. Setelah orang-orang ini diteleportasi, mereka segera dibawa kembali ke markas. Stephen segera bertemu dengan Xiao Chentian. Xiao Chentian kali ini berbeda dengan Xiao Chentian sebelumnya. Pada saat ini wajah Xiao Chentian penuh dengan janggut, dan ada bekas luka kecil di pipinya, dan rambutnya telah tumbuh hingga bahu. Dengan frostmourne terbungkus kain masih di punggungnya, dia terlihat sangat kasar dan heroik. Bagaimana perasaanmu? Stephen bertanya. Rasanya enak. Ini adalah dunia yang aneh yang sama sekali berbeda dari dunia luar, tapi saya telah menghabiskan beberapa waktu di medan perang ekstrateritorial, jadi tidak dapat diterima jika alam semesta Yuan dianggap sebagai medan perang ekstrateritorial. Xiao Chentian dikatakan. Bagaimana panennya? Stephen bertanya. Saya menemukan beberapa hal, tetapi beberapa di antaranya tidak mengetahui kegunaan spesifiknya, dan beberapa sampel biologis juga diekstraksi, kata Xiao Chentian. Apakah ada artefak? Kata Stephen. Artefak yang disebut adalah sesuatu yang mirip dengan Hammer of Doom. Tidak. Xiao Chentian menggelengkan kepalanya. Apakah tidak ada artefak di alam semesta Yuan? Hanya di menara langit, Stephen berkata dengan cemberut. Dalam metaverse, saya telah melihat seseorang menemukan belati, seluruh tubuhnya berwarna hitam. Belati itu sangat tajam, jauh lebih tajam dari belati manapun yang pernah saya lihat, bahkan jika itu adalah batu, Anda dapat dengan mudah menggoresnya potong terpisah batu. Xiao Chentian berkata dengan serius. Kalau begitu kamu tidak mengambilnya? Stephen bertanya dengan curiga. Saya khawatir itu akan mempengaruhi hubungan bilateral, jadi pada akhirnya saya tidak melakukan apa-apa, kata Xiao Chentian. Kamu masih belum cukup kejam. Stephen menepuk bahu Xiao Chentian dan tersenyum. Jika kamu tidak berkompromi untuk sesuatu, apa bedanya dengan roh jahat? Tanya Xiao Chentian. Itu benar. Tetapi jika ada senjata melawan langit, kamu harus tetap mengambilnya. Di metaverse, yang lemah memakan yang kuat, dan yang kuat harus mendapatkan lebih banyak sumber daya. Kamu tidak harus membunuh orang, tetapi kamu harus untuk mengambilnya. Hal-hal, kata Stephen. Xiao Chentian mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, aku akan memperhatikan ketika aku pergi lain kali. Petik 2. Dengan kembalinya Xiao Chentian dan yang lainnya, ekspedisi gabungan pertama dari 4 negara datang ke sebuah akhir. Kali ini operasinya sukses besar. Tim ekspedisi dari berbagai negara memperoleh banyak hal dari metaverse. Adapun secara spesifik, tidak ada yang menjelaskannya di tempat. Terhadap langit, akan buruk jika orang mengetahuinya dan terlewatkan. Tentu saja operasi ini bukannya tanpa kerugian,
sekitar setengah dari orang yang terlibat dalam operasi ini meninggal dunia. Tingkat kematian semacam ini dianggap sangat tinggi, tetapi digabungkan dengan keuntungan dari tindakan tersebut, kerugian tersebut sebenarnya tidak ada artinya. Setelah pertemuan sederhana, masing-masing tim ekspedisi pergi secara terpisah. Lagi pula, semua orang membawa harta karun yang diperoleh dari metaverse, dan hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah segera membawa barang-barang itu kembali ke negara mereka sendiri. Stephen, Xiao Chen-tian dan yang lainnya juga segera memilih untuk mengambil penerbangan sewaan dari klan naga untuk kembali ke Tiongkok. Pada saat ini, Xiao Chen-tian juga mengetahui tentang pengunduran diri Stephen dan pemblokiran jus klan naga. Mengenai dua hal ini, Xiao Chen-tian tidak mengungkapkan terlalu banyak pendapat, karena bahkan dia tidak tahu mana dari dua hal ini yang baik dan mana yang buruk. Setelah beberapa jam terbang, pesawat mendarat di Bandara Kekaisaran Kerajaan Naga. Konvoi pengawal sudah menunggu di sini. Kali ini Xiao Chen-tian dan yang lainnya memperoleh banyak hal baik dari alam semesta Yuan. Hal-hal ini tidak hanya penting bagi klan naga, tetapi juga bagi seluruh kerajaan naga. Oleh karena itu, tidak hanya orang-orang dari klan naga yang hadir, tetapi juga khusus utusan Zhang juga membawa beberapa orang ke sini bandara. Setelah bertukar sapa sederhana di bandara, rombongan berangkat dengan konvoi pengawal. Stephen tidak pergi dengan konvoi, dia telah mundur dari lingkaran kekuatan klan naga. Alasan mengapa dia pergi ke Stars and Stripes untuk menjemput Xiao Chen-tian adalah pertama-tama untuk melihat apakah Xiao Chen-tian menemukan sesuatu yang berguna baginya kali ini. Dan kedua ini juga jaminan untuk tindakan ini. Sekarang Xiao Chen-tian telah berhasil mengirim barang kembali ke China, dia tidak perlu khawatir tentang hal berikutnya. Stephen kembali ke kediamannya dengan mobil sendirian, dan sekali lagi memulai kehidupan liburan yang santai. Waktu berlalu hari demi hari. Dunia luar berubah secara dramatis setiap hari. Juais terus dipopulerkan di klan naga, dan kekuatan petarung klan naga juga terus meningkat. Setiap hari, petarung naga memecahkan rekor mereka sendiri selama tes fisik. Juais benar-benar meningkatkan kekuatan keseluruhan klan naga dengan cepat. Banyak orang yang bersukacita atas hal ini, bahkan ada yang mengatakan bahwa jus buah seharusnya sudah diperkenalkan ke klan naga sejak lama. Jika jus buah dapat diperkenalkan ke klan naga beberapa bulan sebelumnya, seberapa kuat klan naga itu? Sekarang, di masa lalu, saat ini, seseorang akan menuduh Stephen menunda klan naga, tetapi kali ini, tidak ada yang menuding Stephen, dan tidak ada yang menuduh Stephen, karena Zhao Tuntian, direktur baru klan naga setelah perintah besi dikeluarkan, siapapun yang berani menuduh Stephen tentang hal-hal ini akan siap berkemas dan pergi. Bab 2666. Oleh karena itu, alih-alih menyalahkan Stephen, orang-orang mengalihkan perhatian mereka ke gas. Efek dari berbagai jus buah telah membuat orang-orang dari klan naga sangat kecanduan, dan kontrol klan naga atas seni bela diri juga meningkat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Selain jus, hal-hal yang dibawa oleh tim ekspedisi gabungan multinasional dari Metaverse juga ikut berperan. Hal-hal ini dibawa kembali ke negara masing-masing untuk penelitian, dan segera negara-negara ini berhasil menembus kemacetan di bidang tertentu, dan terobosan semacam itu juga menarik perhatian negara lain. Pada hari ini, Stephen sedang memancing. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari memancing dalam waktu singkat. Tapi itu juga memancing, tapi dia merasa memancing di rumah lebih membosankan daripada memancing di kota Haixia sebelumnya. Adapun mengapa itu membosankan, dia tidak tahu. Pada saat ini, ponsel Stephen tiba-tiba berdering. Stephen mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan jarak jauh dari luar negeri, dan penelponnya adalah Natalie. Stephen dengan cepat mengangkat telepon. "Tuan Duke yang terhormat, ada yang bisa saya bantu?" kata Stephen sambil tersenyum. "Yang mulia datang mengunjungi saya dan anak kami,
dan membawa banyak hadiah untuk anak itu, kata Natalie. Oh, lalu, Stephen bertanya. Dia sepertinya ingin meminta bantuanmu untuk sesuatu, jadi aku akan meneleponmu terlebih dahulu agar kamu bisa bersiap, kata Natalie. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Yang Mulia? Stephen bertanya dengan curiga. Aku juga tidak tahu itu, kata Natalie. Oke, begitu. Di mana Ansun? Apa yang kamu lakukan? Stephen bertanya. Mengapa kamu tidak bertanya padaku apa yang aku lakukan? Tanya Natalie. Apakah kamu tidak sedang menelepon? Stephen bertanya. Tapi apakah kamu tidak ingin tahu apa yang saya lakukan sebelum menelepon? Tanya Natalie. Ini. Stephen sedikit malu. Apakah kamu bercanda? Apakah itu membuatmu takut? Natalie bertanya sambil tersenyum. Saya pikir Anda bukan tipe orang yang melakukan itu, kata Stephen. Ansun baru saja tertidur, dan aku akan mengikuti kelas tubuh nanti, kata Natalie. Itu bagus, jadi mari kita lakukan ini dulu, tanya Stephen. Ya, ngomong-ngomong, minggu depan, aku mungkin akan membawa Ansun ke Longguo untuk mencarimu, kata Natalie. Hah? Stephen tertegun sejenak. Apa? Kami tidak diterima, tanya Natalie. Selamat datang, selamat datang. Dengan cara ini, beritahu saya kapan Anda berencana untuk datang, dan saya akan membiarkan jet pribadi saya menjemput Anda, kata Stephen. Saya juga punya jet pribadi, kata Natalie. Itu benar. Stephen berkata sambil tersenyum, kalau begitu beritahu aku ketika kamu pergi, jadi aku bisa mengaturnya. Apakah itu akan memengaruhi hubunganmu dengan istrimu? Tanya Natalie. Bukan itu masalahnya, jangan khawatir, kata Stephen. Bagaimana kamu menjelaskan aku pada mereka? Kecelakaan, atau? Tanya Natalie penasaran. Ini. Aku akan memberitahumu ketika kamu datang, kata Stephen. Baiklah, ayo kita lakukan ini dulu, kata Natalie, dan menutup telepon. Stephen meletakkan telepon dengan wajah yang sangat serius. Dia tidak pernah menyangka Natalie akan membawa anaknya ke Longguo untuk menemukannya. Meskipun dia sangat ingin mereka datang, agak aneh bagi Natalie untuk meminta datang. Masalah ini harus diperhitungkan dengan hati-hati. Stephen berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, ponsel Stephen tiba-tiba berdering. Stephen mengangkat telepon dan melihatnya, lalu mengangkatnya. Hai, Yang Mulia, kata Stephen sambil tersenyum. Nasib, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Suara Pangeran Wesley datang dari ujung telepon. Sudah lama, tapi tidak lama. Hanya lebih dari 20 hari sejak roster terakhir berakhir, Yang Mulia, kata Stephen. Namun, ada pepatah di kerajaan naga Anda yang mengatakan bahwa jika Anda tidak bertemu satu sama lain setiap hari, itu seperti 3 musim gugur, kata Pangeran Wesley. Kalau begitu kita sudah tidak bertemu selama beberapa dekade. Stephen tertawa. Hahaha, aku sangat menyukai humormu. Ngomong-ngomong, Stephen, aku baru saja pergi menemui Natalie dan anakmu. Sejujurnya, Ansun terlihat sangat mirip denganmu, meskipun dia ras campuran. Kata Wesley. Lagi pula, ini milikku, kata Stephen. Stephen, aku tidak membicarakanmu. Kerajaan naga adalah rumahmu, dan kerajaan busuk juga rumahmu. Natalie juga istri dan anakmu. Jika kamu punya waktu, kamu harus lebih sering mengunjungi mereka. Natalie adalah adipati negara kita. Statusnya tidak lebih buruk dari orang lain, dan perlakuannya tidak boleh lebih buruk dari yang lain, kata Wesley dengan serius. Aku akan sering pergi ke sana. Natalie baru saja mengatakan bahwa dia akan datang ke negara naga kita dalam beberapa hari, Stephen tersenyum. Sungguh, itu hal yang bagus. Ngomong-ngomong, Stephen, aku meneleponmu hari ini karena aku sebenarnya ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Wesley. Apa yang kamu bicarakan? Kata Stephen. Apakah Anda tahu metaverse? Wesley bertanya. Bab 2667. Mendengar kata-kata Wesley,
Stephen mengangkat alisnya dan berkata, "Aku mendengarnya." Petik 2. Baru mendengarnya. Wesley bertanya dengan setengah tersenyum. "Mengapa Yang Mulia tiba-tiba menanyakan ini?" Stephen bertanya. "Akhir-akhir ini, ada beberapa penemuan besar di dunia akademik yang telah memecahkan beberapa masalah sulit yang telah lama menjangkiti manusia," kata Wesley. "Ini hal yang bagus," kata Stephen. "Ini memang hal yang bagus, tapi menurut penyelidikan kami, di balik penemuan besar ini, sepertinya semuanya melibatkan tempat yang disebut metaverse. Menurut beberapa informasi dari bawah, konon seseorang menemukan tempat yang disebut metaverse. Tempat itu penuh dengan segala macam hal magis, seperti medan perang ekstrateritorial lainnya, dan kunci tempat itu ada di tangan negara tertentu," kata Wesley. "Oh." Stephen mengangguk sambil berpikir. "Aku juga mendengar bahwa Kerajaan Naga juga terlibat," kata Wesley. "Katakan saja apa yang ingin kamu ketahui dariku," kata Stephen. "Oke, karena kita adalah keluarga, aku tidak akan menyembunyikannya lagi, dan aku tidak akan menanyakan pertanyaan yang mendalam. Aku hanya akan bertanya, apakah metaverse benar-benar ada?" Wesley bertanya. Mendengar pertanyaan Wesley, Stephen berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Ya." Petik 2. Wesley di ujung telepon terdiam sesaat, dan kemudian berkata, "Oke, begitu, aku berutang budi padamu." Petik 2. Oke. Stephen menerima bantuan begitu saja, karena pemaparan alam semesta Yuan pasti hanya masalah waktu, dan karena hal ini dapat ditukar dengan bantuan Pangeran Wesley saat ini, itu secara alami akan ditukar. Dengan penegasan Anda, saya akan membiarkan orang terus menggali lebih dalam metaverse. Itu saja untuk saat ini. Wesley menutup telepon setelah selesai berbicara. Masalah Yuan Universe. Sepertinya itu benar-benar akan terungkap. Stephen memandangi pelampung yang mengapung di atas air dan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, seminggu setelah ekspedisi pertama berakhir, di bawah penggalian personel intelijen multinasional, hal-hal di metaverse digali sedikit demi sedikit. Banyak negara terkejut menemukan bahwa ada tempat yang disebut metaverse di dunia tempat kita tinggal, dan tempat ini penuh dengan segala macam harta karun. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa kunci metaverse sebenarnya dipegang di tangan bintang dan garis. Akibatnya, banyak negara meminta Stars and Stripes dan negara lain untuk mempublikasikan informasi yang relevan tentang metaverse. Pada awalnya, sikap Stars and Stripes masih sangat kuat, mengatakan bahwa tidak ada apa-apa tentang metaverse sama sekali. Ini semua adalah rumor, dan semua orang mempercayai rumor tersebut atau menyebarkannya. Jangan mengakui bahwa memang ada metaverse. Dan karena Stars and Stripes mengakui keberadaan metaverse, penemuan dan eksplorasi metaverse sejak itu ditempatkan dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua orang ingin mendapatkan bagian dari metaverse, karena semua orang tahu bahwa metaverse dapat mewakili peluang untuk lompatan teknologi, dan kunci untuk memasuki metaverse ada di tangan bintang dan garis. Jadi meskipun bintang dan garis adalah sebagian besar sekutu setia juga menuduh Stars and Stripes di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bahwa Stars and Stripes dan beberapa negara lain telah memonopoli eksplorasi metaverse, yang sangat egois dan tidak adil bagi seluruh umat manusia. Pada awalnya, bangsa bintang dan garis dapat menahan tekanan, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kunci, semua itu bohong, dan mereka tidak memahami metaverse, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak negara bergabung. Di antara tentara yang menuduh bintang dan garis dan negara lain, tekanan pada bintang dan garis tiba-tiba meningkat. 10 hari setelah ekspedisi pertama, di Majelis Umum PBB, perwakilan Stars and Stripes akhirnya mengakui bahwa mereka memang memegang kunci metaverse, dan juga mengakui bahwa mereka telah melakukan eksplorasi metaverse. Segera setelah pernyataan ini keluar, seluruh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi hidup,
dan semua negara meminta untuk pergi ke metaverse untuk menjelajah. Namun, perwakilan bintang dan garis dengan cepat menuangkan air dingin ke semua orang. Jumlah orang yang memasuki metaverse terbatas, dan waktu masuknya juga terbatas. Tidak mungkin semua orang bisa masuk. Kami bersedia mengembangkan metaverse dengan negara lain, tetapi harus sesuai aturan yang telah kami rumuskan. Apa yang akan kita diskusikan sekarang adalah aturannya. Perwakilan bintang dan garis berkata dengan wajah serius. Ucapannya dengan cepat diakui oleh banyak negara, termasuk Longguo. Akibatnya, memasuki metaverse, berbagai negara dan organisasi besar mulai berdebat. Dan sementara mereka berdebat, babak baru eksplorasi metaverse aliansi 4 negara juga berjalan lancar. Bab 2668. Kali ini Kapten Ekspedisi Kerajaan Naga digantikan oleh Raja Naga Hitam. Kekuatan Raja Naga Hitam yang bangkit 3 kali juga berada di garis depan di dunia saat ini, jadi tidak ada masalah dengan dia memimpin tim, dan di mata Stephen, Raja Naga Hitam jauh lebih gelap daripada Xiao Chen-Tian, dan dia akan melakukannya. Jadilah pemimpin-pemimpin tim ekspedisi, mungkin kamu bisa merebut. Tidak, temukan lebih banyak hal baik di metaverse. Sama seperti negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket masuk ke alam semesta Yuan, Stephen diam-diam meninggalkan ibu kota kekaisaran sendirian. Kerajaan Panjang, Kota Haixia. Sebuah pesawat yang terbang dari negara korup mendarat di bandara di Kota Haixia. Pesawat ini bukan milik maskapai manapun, dan hanya ada pola bunga kuncup merah di pesawat. Bagi banyak orang yang tinggal di Kerajaan Naga, mereka tidak mengetahui pola bunga Bauhinia, tetapi jika orang Eropa, terutama orang dari Kerajaan Reruntuhan melihat pola ini, dia pasti akan mengenalinya sebagai keluarga Adipati Bauhinia, lambang keluarga. Ini adalah pesawat dari keluarga Adipati Bauhinia. Setelah pesawat mendarat mulus, sebuah mobil hitam berhenti di samping pesawat. Mobil ini tampak seperti Audi A8 biasa, tidak ada yang menarik, tidak ada 100 atau 80 mobil seperti itu di kota Haixia. Namun, orang yang berdiri di samping mobil tidaklah sederhana, karena orang ini adalah Stephen. Stephen mengenakan kacamata hitam dan memegang buket bunga di tangannya. Pintu pesawat terbuka, dan seorang wanita muda yang cantik keluar dari pesawat dengan menggendong bayi. Wanita muda yang glamor ini mengenakan topi matahari yang indah dan gaun aristokrat. Di sampingnya ada seorang pria bertuxedo. Pria itu memegang payung di tangannya dan memeluk anak-anaknya di tempat teduh. Apakah ini kota Haixia? Natalie menyipitkan mata ke bandara yang sedikit pelit di depannya, sedikit terkejut. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota Haixia, kota lapis ketiga di Longguo. Ya, Bu. Kepala pelayan yang memegang payung di sebelahnya mengangguk. Natalie tersenyum dan berjalan menuruni tangga. Di bawah tangga, Stephen maju untuk menemuinya. Natalie, selamat datang di kampung halamanku. Stephen membuka tangannya dan memeluk Natalie dengan lembut. Aku tidak pergi ke ibu kota kekaisaran kerajaan nagamu, apakah itu membuat tidurmu lebih manis? Natalie bertanya sambil tersenyum. Omong-omong, dimanapun kamu datang ke Longguo, itu tidak membuat banyak perbedaan bagiku, kata Stephen sambil tersenyum. Lalu bagaimana kalau kita pergi ke ibu kota kekaisaran untuk bertemu dengan kedua wanitamu? Tanya Natalie. Tidak perlu. Menurutku, datang ke kampung halamanku jauh lebih baik daripada pergi ke kaisar. Lagi pula, disinilah aku dibesarkan. Stephen tertawa. Natalie memiringkan kepalanya dan menatap Stephen dengan main-main. Setelah menonton selama 2 detik, dia bersandar di depan Stephen dan mencium bibir Stephen. Hanya bercanda, aku tidak akan cemburu pada 2 wanita biasa, kata Natalie sambil tersenyum. Wanita sipil. Stephen merasa penilaian Natalie terhadap Yao Jing dan Gu Feiyan agak aneh, tapi memang benar ketika dia memikirkannya dengan serius, siapa di kerajaan panjang yang bukan orang biasa. Ayo pergi,
Aku sudah menyuruh seseorang menyiapkan pesta keluarga mewah untukmu, serahkan anak itu padaku. Stephen mengulurkan tangannya untuk memeluk Lin Ansun saat dia berbicara. Lin Ansun sama sekali tidak mengenali kelahirannya, dan sepertinya tahu bahwa pria ini adalah ayahnya. Menatap Stephen dengan sepasang mata biru yang indah, Stephen sangat senang saat melihatnya. Bayi kecil, akhirnya pulang. Stephen berkata, dan mencondongkan tubuh ke dekat wajah Lin Ansun dan menciumnya. Perasaan gatal membuat wajah si kecil tersenyum, cocok dengan fitur wajah 3 dimensi yang unik dengan darah campuran. Si kecil ini cowok Lin Ansun memberikan perasaan tampan dan tampan. Hei, dengan penampilanmu, aku tidak tahu berapa banyak gadis yang akan terluka di masa depan. Stephen bergumam diam-diam, lalu membawa Natalie ke dalam mobil dan pulang. Setengah jam kemudian, mobil melaju ke halaman. Anggota klan Lin yang telah lama menunggu menyalakan petasan di halaman satu demi satu. Stephen tidak terburu-buru untuk keluar dari mobil, lagi pula, suara petasan di luar terlalu keras, dan suara badan mobil jauh lebih pelan saat duduk di dalam mobil, agar tidak menakut-nakuti anak itu. Lengannya, apakah ini tradisi kerajaan nagamu? Menyalakan petasan. Tanya Natalie penasaran. Ya, begitu tamu penting datang ke rumah, petasan akan dinyalakan untuk para tamu di halaman, dan mereka juga akan dinyalakan setelah para tamu pergi, Stephen menjelaskan. Tradisi yang menarik, kata Natalie. Tidak lama kemudian, suara petasan menghilang. Stephen membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Di luar pintu mobil, orang-orang yang tinggal di kampung halaman Lin di kota Haixia mengelilinginya satu persatu. Patriark. Semua orang menyapa Stephen satu demi satu, tetapi ketika mereka melihat Natalie, semua orang sedikit bingung. Mereka tidak tahu bagaimana menyebutnya, dan mereka selalu merasa agak canggung untuk menyebutnya. Ini Adipati Bauhinia, kamu bisa memanggilnya Adipati, kata Stephen. Duke Bauhinia. Semua orang berteriak. Natalie tersenyum dan mengangguk kepada semua orang, lalu melirik kepala pelayannya. Kepala pelayan segera mengeluarkan amplop merah dari tubuhnya dan membagikannya kepada semua orang. Stephen tercengang dengan pemandangan ini. Apa yang kamu lakukan? Stephen bertanya. Bukankah ini tradisi kerajaan nagamu? Berikan amplop merah, kata Natalie sebagai hal yang biasa. Negara panjang kami memang memiliki tradisi seperti itu, tetapi selama tahun baru Imlek, kami biasanya tidak memberikan amplop merah, tetapi bagaimanapun, Anda tidak kekurangan uang, jadi berikan saja, kata Stephen sambil tersenyum. Halo, ini upacara pertemuanku, kata Natalie dengan serius. Semua orang mengucapkan terima kasih satu demi satu, dan kemudian menyaksikan Stephen dan Natalie berjalan ke rumah tua itu. Setelah keduanya menghilang, semua orang segera mulai berbicara. Bab 2669. Haruskah aku mengatakannya? Atau tidak, jemput saja gadis-gadis. Kepala keluarga Lin pasti nomor 1 dalam sejarah keluarga Lin kita. Bintang wanita San juga adalah wanita patriark, dan adipati saat ini benar-benar luar biasa. Patriark telah membawa darah keluarga Lin saya ke luar negeri, Anda baru saja melihat anak itu, sangat mirip dengan patriark, dan ada penampilan ras campuran sangat bagus. Kepala keluarga benar-benar panutan bagi generasi saya. Semua orang berdiskusi sebentar. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba memanggil dengan penuh semangat. Aku pergi, apa ini? Semua orang mengikuti prestise dan melihat bahwa orang yang memanggil sedang memegang tiket di tangannya. Apa? Tanya orang lain. Ini yang ada di dalam amplop merah itu, ada apa? Tanya pria itu curiga. Apakah tidak ada uang di dalam amplop merah? Semua orang bingung, dan mereka membuka amplop merah mereka satu persatu, hanya untuk menemukan bahwa sebenarnya ada selembar kertas di dalamnya. Sial, ini cek. Aku akan menghitung jumlahnya, 1, 10, ratusan ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu,
888.888. Teriak seseorang dengan semangat. Orang-orang di sekitarnya juga memiliki ekspresi gembira dan kaget di wajah mereka saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Adipati Bauhinia, yang datang ke rumah sebagai tamu, akan mengirimkan ratusan ribu amplop merah kepada semua orang. Ini euro. Seseorang menemukan pola yang mewakili euro pada cek. Euro. 7 kali, itu sekitar 6 juta, desis. Petik 2. Semua orang yang hadir tersentak. Ketika Duke Bauhinia bergerak, ternyata setiap orang menerima lebih dari 6 juta amplop merah, dan selusin orang di sekitarnya bernilai hampir 100 juta. Meskipun keluarga Lin sudah menjadi keluarga terbesar di kota Haixia, dan semua orang di keluarga telah melihat dunia, mereka belum pernah melihat orang seperti ini yang membagikan lebih dari 100 juta amplop merah begitu mereka bertemu. Bahkan ketika Stephen memberi semua orang amplop merah saat anak itu bulan purnama, harganya hanya 88.000 per orang. Apakah Adipati Bauhinia begitu mencolok? Di dalam rumah tua Lin. Kamu pintar, kamu tahu cara membeli hati orang ketika kamu datang ke sini. Stephen samar-samar mendengar sorakan di lantai bawah, mungkin menebak sesuatu, dan berkata kepada Natalie sambil tersenyum. Aku mewakili wajahmu di luar negeri, kamu tidak boleh kalah dari siapapun, kata Natalie. Stephen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karakter Natalie tidak kuat, tetapi dia secara alami memiliki arogansi bangsawan, jadi dia menunjukkan sisinya saat ini. Ini adalah hal yang baik menurut pendapatnya, tetapi jika dia bertemu Yao Jing di masa depan ini juga kasusnya kadang-kadang, jadi adegannya mungkin akan hidup. Lagi pula, Yao Jing sendiri juga sangat kuat. Keduanya mengobrol dan datang ke lantai 3. Kamu dan bayinya tinggal di sini saat kamu berada di kota Haixia. Stephen membawa Natalie ke sebuah ruangan dan berkata, dekorasinya sangat postmodern, yang merupakan gaya favoritku, lumayan. Tapi sepertinya tidak baru saja direnovasi, seharusnya sudah direnovasi untuk sementara waktu. Untuk siapa dekorasinya sebelumnya? Tanya Natalie. Untukmu, aku tahu kamu menyukai hal-hal bergaya postmodern, jadi aku secara khusus mendekorasi tempat ini seperti ini, kata Stephen. Berbohong bukanlah kebiasaan yang harus dimiliki seorang pria. Sudah kubilang itu hanya beberapa hari. Dekorasi di sini tidak bisa dilakukan dalam beberapa hari terakhir, setidaknya sudah setengah tahun, Natalie mengerutkan kening. Pada dasarnya, itu direnovasi beberapa bulan yang lalu. Saat itu, kamu baru saja melahirkan Xiao Ansun. Aku berpikir bahwa di masa depan ketika anak itu besar nanti, kamu juga akan tua. Aku tidak bisa terus memiliki hubungan jarak jauh dengan saya, jadi saya merenovasi ruangan ini dan menyimpannya suatu hari nanti Anda akan dapat menggunakannya. Stephen menjelaskan. Oh, Natalie mengangguk sambil berpikir, dan berkata, aku punya hati. Petik 2. Kalian istirahat dulu, dan sudah waktunya makan malam, jadi kita tidak akan keluar. Setelah makan malam, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Karena aku di sini, aku harus membiarkanmu melihat lebih banyak tentang adat dan kebiasaan negara naga kita. Stephen tersenyum. Natalie ragu sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa, aku hanya pernah ke Hong Kong, Australia, dan Shanghai di Longguo, tapi aku belum pernah ke kota tingkat ketiga seperti itu. Petik 2. Kota-kota kecil yang makmur, berpesta, nyaman, keluarga kecil, masing-masing memiliki selera sendiri. Kata Stephen. Yah, kalau begitu aku akan bekerja keras untukmu, kata Natalie. Sama-sama. Petik 2. Natalie tinggal di rumah tua Stephen di kota Haixia. Stephen merasa lega, karena Natalie tidak pergi ke ibu kota kekaisaran. Sejujurnya, dia cukup gugup ketika menerima telepon dari Natalie beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa dia akan datang ke Longguo. Menurutnya, ini bukan saatnya Natalie bertemu Yao Jing dan Gu Feiyan. Jika Anda datang lebih awal,
ada kemungkinan yang sangat tinggi dari situasi yang memalukan di mana raja melihat raja. Untungnya, Natalie memberitahu dia sebelum pesawat lepas landas bahwa dia akan pergi ke Stride City. Sementara Stephen menghela nafas lega, dia bergegas ke kota Hyxia untuk menyambut Natalie dan anaknya. Malam itu gelap, di dalam rumah tua keluarga Lin. Meja bundar besar penuh dengan makanan lezat khas dari kota Hyxia. Daging babi rebus dengan saus coklat, ayam rebus dengan minyak teh, mie ikan kuda goreng, kue rumput laut tiram, mie rebus. Natalie duduk di atas dan merasa sedikit bingung melihat barang-barang di atas meja ini. Bab 2670. Apalagi melihat hal-hal ini, dia bahkan belum pernah mendengar banyak dari mereka, terutama yang disebut sup sayur pahit, yang benar-benar menjungkirbalikkan persepsinya tentang makanan. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada makanan di dunia ini yang baunya seperti bau kaki. Lupakan bau kaki yang bau, usus besar yang masih penuh lemak dan tulang babi yang besar. Yang paling mengejutkan Natalie adalah dia jatuh cinta pada benda yang disebut sup sayuran pahit ini setelah dia menelannya sambil menahan sakit perut. Natalie terus berteriak kepada Tuhan dalam hatinya, kenapa ada hal yang begitu bau dan menjijikan, sambil minum mangkok demi mangkok, rasanya seperti ketagihan. Sup sayur pahit mengurangi apinya. Jika kamu terbakar, kamu bisa minum lebih banyak dari ini. Jika kamu kedinginan, kamu harus minum lebih sedikit. Stephen duduk di samping Natalie dan berkata sambil mengisi Natalie dengan sup. Aku menemukan bahwa barang-barang di Stride City sangat berminyak, kata Natalie dengan cemberut. Kenapa? Bukankah itu sesuai seleramu? Stephen bertanya. Tidak, aku hanya berpikir ini berminyak, tapi enak, kata Natalie dengan senyum di wajahnya. Semakin kurus. Stephen tertawa. Semuanya. Natalie mengambil mangkuknya sendiri, yang konon adalah ayam anggur merah setempat. Yang disebut ayam anggur merah adalah menambahkan anggur merah dan ayam jago ke dalam rebusan tanpa menambahkan setetes air pun. Natalie tidak meminumnya pada awalnya karena dia sedang menyusui, tetapi ketika dia mendengar dari suku Stephen bahwa wanita di kota Hyxia akan makan ayam anggur merah selama kurungan, dia melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Yang disebut ayam anggur merah ini memiliki rasa anggur yang sangat ringan dan lebih banyak aroma ayam. Masih banyak tempat yang mengganggumu dalam beberapa hari ke depan. Aku akan berterima kasih kepada semua orang di sini terlebih dahulu, dan aku akan melakukannya terlebih dahulu sebagai rasa hormat, kata Natalie, dan meminum anggur merah di mangkuk dalam sekali teguk. Minumlah lebih sedikit, jangan minum terlalu cepat. Klan Lin di sebelahnya membujuk mereka sambil minum anggur di mangkuk mereka sendiri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita bergelar duke akan begitu heroik. Anggur merah ini ayamnya enak, tapi staminanya banyak. Stephen tahu berapa banyak yang bisa saya minum. Hal semacam ini seperti sampahnya kami. Anda tidak bisa mabuk, kata Natalie dengan bangga. Mendengar kata-kata, mabuk atau tidak, Stephen tersenyum bercanda dan tidak berkata apa-apa. Waktu tiba pukul 10 dalam sekejap mata. Makan malam selamat datang sudah berakhir. Natalie sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya semerah. Lin Ansun sedang berbaring di kereta dorong di sebelahnya, sudah tertidur lelap. Panas sekali, pusing sekali, dan aku melayang-layang. Perasaan ini luar biasa, seperti mabuk, tapi tidak terlalu mabuk, kata Natalie dengan mata menyipit. Stephen keluar dari kamar mandi sebelah, berjalan ke samping Natalie dengan handuk basah di tangannya, dan membasuh wajah Natalie. Kandungan alkohol ayam anggur merah tidak tinggi, tetapi memiliki banyak stamina, yang lebih kuat dari anggur biasa, kata Stephen sambil tersenyum. Oh, gumam Natalie, lalu menutup matanya. Aku akan mandi. Stephen meninggalkan kalimat seperti itu dan berjalan ke kamar mandi berikutnya. Sebelum gel mandi dibersihkan, pintu kamar mandi didorong terbuka oleh Natalie. Kamu. Petik 2. Sebelum Stephen sempat mengucapkan kalimat lengkap, Natalie bergegas menuju Stephen. Keesokan harinya,
Beberapa Lin tua sedang duduk di halaman. Orang-orang tua ini semuanya tinggal di rumah tua keluarga Lin. Sekarang sebagian besar anggota keluarga Lin telah pergi ke ibu kota kekaisaran. Orang-orang tua ini telah menjadi orang-orang yang ditinggalkan di rumah tua keluarga Lin. Saat ini, semangat orang tua ini tidak terlalu baik. Patriark, kamu benar-benar luar biasa. Seorang lelaki tua menghela nafas dengan tulus. Jika keadaan terus seperti ini, tidak akan ada masalah sama sekali bagi anggota klan Lin saya untuk menyebarkan cabang dan daun mereka, kata lelaki tua lainnya dengan gembira. Para lelaki tua lainnya saling memandang dengan cemas, semuanya menunjukkan ekspresi puas. Meskipun saya sangat berisik tadi malam sehingga saya tidak bisa tidur, itu hanya menunjukkan bahwa kepala keluarga Lin sedang dalam masa jayanya. Dengan kondisi fisik seperti itu, diperkirakan dia akan dapat memiliki anak dalam 10 tahun. Dihitung 1 atau 2 tahun, 10 tahun ke depan, jumlah keturunan dari garis utama keluarga Lin pasti diperkirakan akan mencapai puluhan, bahkan ratusan. Ini jauh lebih penting daripada menghasilkan puluhan miliar atau ratusan miliar untuk keluarga. Lantai 3 rumah tua Lin. Duduk di depan cermin rias, Natalie mengerutkan kening dan berkata, saya sangat membengkak hari ini, saya tidak tahu mengapa, saya tidak pernah membengkak seperti ini sejak saya melahirkan Ansun. Fungsi ini, Stephen berkata dengan santai, sambil berbaring di ranjang. Fungsi apa? Tanya Natalie. Membuat susu. Petik 2. Petik 2 titik. Petik 2. Matahari bersinar cerah. Bagi Natalie, perjalanannya ke negeri naga telah dimulai. Namun, sebelum itu, dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Stephen. Stephen, sebenarnya, aku datang kali ini dengan sebuah misi, kata Natalie kepada Stephen dengan serius. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.